Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan satu tema yang eh, ingin saya sharingkan, yaitu tentang hidup rukun dengan sesama. Saudara, mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 133, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, dan kemudian kita lompat kepada kitab Roma. Mazmur 133 berbunyi demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Roma pasal 12, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua itu berbicara tentang sebuah nasihat. Bagaimana kalau kita sudah menerima kemurahan Tuhan, kita dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan salah satu kehendak Allah untuk kita praktekkan sebagai orang-orang yang mempersembahkan tubuh, itu ada di dalam ayat yang ke-16 dalam Roma 12 ini. Bunyinya demikian, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah kamu menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, ada pepatah yang mengatakan begini, bagi kita yang mungkin sudah memiliki menantu gitu ya, apalagi saya lihat di sini sudah hampir sebagian besar itu adalah orang-orang yang senior. Pepatah itu berkata begini, menantu yang jauh tercium wangi. Ya, saudara sekalian ya. Kenapa? Karena pasti jarang berselisih dengan kita, ya dia jauh kok gitu ya kan. Tetapi ada juga pepatah lain yang mengatakan begini, masih pacaran, harumnya parfum. Sudah menikah, baunya balsem. Begitu ya kan? Kenapa saudara sekalian? Karena memang mungkin dengan pasangan kita, waktu kita masih pacaran, bertemu itu kebanyakan untuk bersenang-senang. Tidak ada tekanan, bergembira, makan di sana, makan di sini, pergi nonton, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat sudah tinggal bersama satu rumah, bikin pusing. Maka itu sering berselisih. Jadi bau balsem, saudara ya. Karena mungkin bisa saja pasangan kita itu pusing sama kita, dia perlu balsem di kepalanya, atau kita yang pusing sama pasangan kita, sehingga harus memakai balsem untuk meredakan sakit kepala kita. Nah, saudara sekalian, betapa sulitnya bukan untuk hidup rukun dengan sesama, terutama dengan mereka yang berada dekat dengan kehidupan kita. Padahal saudara sekalian berbicara tentang kehidupan rukun, saudara kehidupan rukun dengan jelas dikatakan di dalam Mazmur 133 bahwa ketika Tuhan memandang sekumpulan anak-anak manusia, di tengah-tengah orang yang bisa mempraktekkan kerukunan, maka Alkitab berkata betapa baik dan indahnya dalam pandangan Tuhan ketika umatnya itu hidup rukun. Saudara, banyak hal-hal yang baik terkadang itu tidak indah. Tapi juga kadang-kadang ada banyak yang indah, seringkali tidak baik, saudara sekalian.
Tetapi saudara sekalian, di tengah-tengah orang yang hidup rukun, Alkitab itu mengatakan dalam pandangan Tuhan itu baik dan indah. Bahkan saudara sekalian, pemazmur itu sampai menggambarkan kebaikan dan keindahan itu seperti satu minyak urapan yang begitu spesial yang dipakai bagi pengurapan imam besar. Satu minyak urapan yang dikhususkan, satu minyak urapan yang harganya begitu mahal, yang ditumpahkan ketika pengurapan imam besar yang mengalir dari rambut hingga ke janggutnya, bahkan sampai ke jumbai-jumbai jubahnya. Inilah satu gambaran kebaikan yang indah, betapa spesialnya orang-orang yang hidup di dalam kerukunan. Bahkan diumpamakan juga seperti gunung embun dari gunung Hermon yang membasahi gunung-gunung Sion untuk memberkati seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Yang memberikan kehidupan, yang memberikan kesegaran, itu gambaran dalam pandangan Tuhan bagi orang yang hidup rukun. Dan karena itu baik dan indah dalam pandangan Tuhan, maka di tengah-tengah orang yang hidup rukun ini Tuhan memberikan sebuah janji. Yaitu apa? Bahwa di tengah-tengah orang yang hidup rukun, Allah dikatakan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya di tengah kehidupan mereka. Jadi berkat itu Allah bukan cuma memberkati loh saudara sekalian. Dikatakan berkat-berkat itu diperintahkan Allah untuk hadir di tengah-tengah orang yang hidup rukun. Maka saudara sekalian, kita bisa menyimpulkan bahwa hidup rukun adalah kunci untuk menghadirkan berkat Tuhan bagi kehidupan ini. Maka itu saudara sekalian, sebenarnya Tuhan meminta tidak terlalu sulit bagi kita untuk kita bisa merasakan segala berkat Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Yaitu apa? Kuncinya hidup rukun. Kalau keluargamu ingin merasakan berkat Tuhan itu hadir diperintahkan Allah di tengah-tengah keluargamu, hidup rukun. Kalau gerejamu ingin merasakan hadirnya berkat Tuhan di tengah-tengah gerejamu, hidup rukun. Kalau tempat usahamu mau diberkati, syaratnya juga sama. Simple, hidup rukun. Tetapi saudara sekalian memang harus diakui, kita mungkin berkata, Pak, kalau orang-orang itu semua yang ada di sekitar kita itu sama dengan saya, mungkin kita mudah untuk hidup rukun. Tetapi bagaimana kalau kita juga berhadapan dengan orang-orang yang tidak sama dengan kita? Nah, saudara sekalian memang harus diakui bahwa untuk hidup rukun memang bukanlah sebuah jalan yang lancar dan mulus. Karena kita harus berhadapan dengan sikap dan pola interaksi manusia yang beragam, yang kadang-kadang berbeda dengan kita. Saudara, kalau secara psikologi ada orang yang mengatakan begini, ada 4 tipe interaksi manusia yang menyebalkan yang harus kita hadapi, yang ternilai dari sikapnya yang agresif dan pasif, atau juga polanya ketika berinteraksi, ada yang suka menyerang, ada yang suka menghindar. Nah, saudara sekalian, kadang memang kita harus akui kita sulit berhadapan dengan orang-orang yang seperti kura-kura gitu ya. Sikapnya pasif, suka menghindar ya. Kalau ada permasalahan dengan kita tidak mau ngomong, hanya bersembunyi di balik batoknya begitu ya. Hanya diam saja dia sembunyi, tidak mau membahas, tidak mau menyelesaikan. Nah, saudara sekalian, memang berhadapan dengan orang ini bukan hal yang mudah begitu ya kan? Karena kita tidak tahu apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan bagaimana kita bisa membangun kehidupan rukun dengan orang-orang yang seperti ini, memang ada kesulitan tersendiri. Tetapi terkadang juga saudara kita harus berhadapan dengan orang yang seperti kelinci. Polanya menghindar dan menghindar secara agresif begitu ya kan. Tidak mau ketemu kita, kalau ada masalah kabur begitu ya kan dari permasalahan itu, tidak mau membahasnya. Nah, ini seringkali sulit. Ya kan, ada kadang-kadang suami-suami juga yang seperti itu tuh, kalau sudah ribut sama istrinya pergi begitu ya kan, nggak mau membahas, nggak mau menyelesaikan. Tetapi saudara sekalian, kadang kita juga berhadapan dengan orang-orang yang seperti macan, saudara sekalian ya. Kalau ada satu masalah sifatnya agresif dan bahkan menyerang, dan terkadang memberikan satu rasa sakit. Ya kan, orang-orang seperti ini memang sulit saudara sekalian ya. Dia berkata, ya memang inilah sifat saya. Kalau saya nggak senang, ya saya ngomong. Ya kan, lepas segala emosi-emosi saya. Ya betul sih, kamu kelepasan. Orang yang nerima bisa kerasukan. Kan begitu, saudara sekalian. Nah, kita bisa hadapan dengan orang-orang yang seperti ini, saudara sekalian. Dan kadang-kadang kita bertemu juga dengan orang yang menyerang tapi pasif.
diem sih begitu ya, tapi seperti landak begitu saudara sekalian ya. Diamnya itu menyakitkan kita, diamnya itu membuat kita itu akhirnya merasa sedih. Nah, saudara sekalian, ini orang-orang yang harus kita hadapi. Tetapi saudara sekalian, hal ini tentu saja bukan menjadi alasan bagi kita. Karena apa saudara sekalian? Karena mengusahakan hidup rukun dengan sesama itu adalah sebuah praktika iman Kristen yang mendasar. Maka itu kenapa saya mengajak saudara membaca di dalam Roma pasal 12 tadi. Dengan jelas dikatakan orang yang sudah menerima kemurahan dan penebusan Tuhan, dikatakan dia harus mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Segala sesuatu yang dilakukan oleh tubuh ini adalah sesuatu yang harus menyenangkan Allah. Dan bahkan dikatakan ketika dia ingin menyenangkan Allah, dia harus mengalami pembaharuan pola pikir. Pola pikirnya tidak lagi pola pikir duniawi, tapi pola pikirnya harus merupakan pola pikir surgawi. Karena memang mereka adalah orang-orang yang telah ditebus di dalam Kristus yang disebut sebagai anak-anak Bapa surgawi. Maka jelas harus mengenakan pola pikir yang seperti itu. Dan salah satu praktek yang penting, yang secara aktif harus kita usahakan, itu ada di dalam ayat yang ke-16. Kamu harus sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jadi belajarlah untuk hidup rukun dengan sesamamu. Dan hal ini merupakan sesuatu hal yang merupakan praktek yang tidak menguras pikiran-pikiran yang tinggi. Perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang susah, tetapi kemudian dikatakan arahkanlah dirimu kepada perkara yang sederhana dan bahkan jangan menganggap dirimu itu pintar, pandai begitu. Tapi lakukanlah perkara yang sederhana itu. Perkara yang sederhana itu adalah mengusahakan secara aktif tentang kehidupan yang rukun. Termasuk ketika saudara berhadapan dengan orang-orang yang bertengkar dengan saudara. Nah, saudara sekalian, ada dua prinsip ketika kita harus berhadapan dengan orang-orang yang mungkin menyakiti kita, ya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, saudara sekalian, di dalam kita mengembangkan hidup rukun dalam dunia yang tidak ideal ini, berhadapan dengan orang yang tidak ideal, yang terkadang menyakiti kita. Dan bahkan, saudara sekalian, harus diakui kehidupan kita para pendeta pun kita tidak kebal terhadap hal ini. Terkadang kita berhadapan dengan jemaat yang sulit, terkadang kita berhadapan dengan rekan kerja yang sulit, yang kadang-kadang memang menyusahkan dan menyakitkan kita, dan bahkan terkadang melakukan hal-hal yang menjahati kita. Nah, saudara sekalian, Alkitab mengatakan ketika kita berhadapan dengan orang yang seperti itu, sebagai orang yang sudah menerima kemurahan Allah, yang memiliki pola pikir ilahi, Tuhan mengatakan lewat hambanya, melalui kitab Roma ini yang ditulis oleh Rasul Paulus, dikatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Karena apa, saudara sekalian? Karena Alkitab mengatakan pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan haknya kita. Kalau engkau percaya Tuhanmu itu adalah Tuhan yang maha adil, beranikah engkau mempersembahkan pembalasan itu ada di dalam tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan seperti ini, dan apabila kita menjadi korbannya, mungkin kita akan mengatakan begini, nggak rela Pak Pendeta, saya ini bukan malaikat. Kalau saya orangnya, orang baik sama saya, maka saya bisa lebih baik sama dia. Tapi kalau orang jahat sama saya mungkin bisa lebih jahat dari dia. Saudara, ini kadang-kadang prinsip manusiawi yang di dalam kemarahan itu kita genggam di dalam hati kita. Namun, saudara sekalian, itulah yang Alkitab ajarkan. Ketika engkau berhubungan dengan seseorang dan engkau menjadi korbannya, engkau yang dijahati, janganlah membalas kejahatan itu. Baik secara terang-terangan atau juga sembunyi-sembunyi. Maksudnya begini, saudara sekalian ya, terang-terangan itu adalah apabila kita memiliki kekuasaan, pengaruh, kekuatan yang lebih kuat daripada orang itu. Tentu kita memiliki keberanian dan peluang untuk membalas secara terang-terangan. Nah, kalau engkau ada di dalam posisi itu, Alkitab katakan,
Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau juga membalas kejahatan dengan secara sembunyi-sembunyi begitu ya. Karena apa? Kita kalah sama dia, tapi kita bisa jahatin dia toh di belakangnya. Saya sempat tertawa ketika membaca satu cerita begitu ya, cerita yang jangan kita tiru lah begitu ya. Cerita itu dikatakan ada seorang istri yang seringkali menghadapi KDRT dari suaminya gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga. Dipukul, kata-kata suaminya kasar, menyakitkan, merendahkan, melakukan kekerasan fisik begitu ya. Nah, setiap kali mengalami itu si istri itu seringkali masuk ke dalam kamar mandi sambil menangis. 15 menit dia ada di sana diam dan kemudian dia baru keluar gitu. Nah, sampai satu kali suaminya itu ikut sebuah kebaktian dan akhirnya bertobat gitu ya kan. Nah, dia berpikir ya kenapa ya saya kok bisa bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saya mengaku dosa saya banyak bersalah sama istri saya, dijamah seperti itu. Nah, ketika pulang si suaminya berkata kepada istrinya, "Ma, aku ini minta maaf. Aku ini sadar bahwa aku banyak salah sama kamu. Ya, mungkin saya bisa berubah seperti ini itu adalah karena doa-doa kamu. Nah, misalnya seperti kalau saya melakukan kekerasan, kamu masuk ke kamar mandi, terus kamu mengunci diri, pasti kamu mungkin berdoa ya buat saya di sana ya." Si istri itu diam dan kemudian berkata, "Sungguh enggak, Pak. Saya enggak berdoa buat Bapak." Lah, kalau begitu kamu di kamar mandi setiap kali saya melakukan kekerasan, masuk ke sana 15 menit, kamu ngapain aja selain nangis? Ya sudahlah, Papa enggak perlu tahu, begitu ya. Pokoknya ya saya ya melakukan sesuatu lah di dalam begitu. Papa nggak usah tahu, nanti Papa malah marah lagi sama saya. Oh nggak apa-apa, saya sudah bertobat. Katakan saja. Janganlah Pak, nanti Papa marah. Enggak, aku benar-benar ingin tahu apapun yang kamu katakan, aku tidak akan marah. Si istri berkata, "Betul ya, Papa tidak akan marah." Iya, Papa tidak akan marah. Si istri kemudian berkata, "Gini loh Pak, setiap kali kamu melakukan kekerasan, aku ingin membalas kepada kamu. Aku marah, aku ingin menghukum kamu, tapi aku kalah terhadap kamu. Baik secara fisik, secara kondisi kebergantungan hidupku kepadamu. Maka setiap kali kamu melakukan kekerasan yang aku lakukan, aku masuk ke dalam kamar mandi. Aku ambil sikat gigimu dan aku pakai untuk membersihkan kloset. Sesudah itu tanpa dibilas, aku taruh lagi sikat gigi itu di sana. Dalam hati rasainlah kamu pakai tuh sikat gigi." Saudara sekalian ya. Ya ini jangan ditiru. Nah, saudara, ini yang maksudnya membalas secara sembunyi-sembunyi di belakang begitu. Makanya hati-hati ya, bapak-bapak yang suka melakukan kekerasan sama istri, kalau mau sikat gigi cuci dulu bersih-bersih begitu ya. Nah, saudara sekalian, kita tidak dipanggil untuk seperti itu. Maka itu saudara sekalian, ketika kita berhadapan dengan orang seperti itu, berikanlah pembalasan itu sebagai haknya Tuhan. Nah, saudara sekalian, secara iman ketika kita mendengar perintah ini mungkin kita mengamini. Ya aminlah, Tuhan suruh begitu ya, kita lakukanlah. Tapi saudara sekalian, secara logika kita sebagai manusia, kita mungkin bertanya, mengapa ya? Kok Tuhan meminta kita bersikap seperti itu terhadap kejahatan orang lain? Kenapa? Saudara, ayat yang saya temukan sebagai jawaban ada di dalam ayat 21. Di situ dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oh saudara sekalian, ini salah satu jawaban yang saya temukan dari hasil perenungan ayat tersebut adalah karena Tuhan tahu. Dia memerintahkan kita untuk tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan, karena Tuhan memang paham bahwa itulah satu-satunya cara untuk menaklukkan kejahatan. Saudara, kalau ada orang yang jahat kepada kita, kita balas dengan kejahatan juga, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Saudara, kejahatan itu menang. Karena apa? Karena kejahatan telah berhasil mengubah seorang yang tadinya jadi korban kejahatan menjadi orang yang jahat juga. Berarti saudara, yang tadinya adanya hanya satu orang jahat, telah muncul dua orang menjadi jahat. Kejahatan menang, saudara sekalian. Tetapi saudara sekalian, jika orang jahat itu kepada kita dan kita tidak membalas dia, atau bahkan kita membalas dengan berbuat baik, maka minimal kejahatan itu dimandulkan. Satu orang jahat, tetaplah satu orang jahat. Tidak muncul orang jahat kedua. Tetapi saudara sekalian, apabila kejahatan itu tidak dibalas dengan hal yang jahat, bisa ada kemungkinan
Orang yang jahat itu mengalami perubahan Tuhan dan diubah menjadi baik karena hal-hal baik yang kita lakukan. Maka itu saudara sekalian, ketika Tuhan memerintahkan kita seakan-akan itu satu perintah yang tidak adil, saudara, oh itu bukan tidak adil, itu memang caranya untuk menaklukkan kejahatan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan justru merupakan adalah bukti kegagahan iman Kristen di dalam menaklukkan kejahatan itu. Jadi saudara sekalian, ketika kita melakukan hal ini, jangan merasa kita jadi korban dan jadi orang yang lemah dan tidak berdaya. Enggak. Di dalam kamusnya Tuhan, orang yang taat untuk tidak membalas kejahatan justru adalah orang yang gagah secara iman untuk menaklukkan kejahatan tersebut. Nah, saudara sekalian, inilah kemurahan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Bahkan kalau saudara melihat ketika kita berhadapan dengan Tuhan, saudara, waktu kita diperdamaikan dengan Tuhan, kita ada dalam kondisi apa sih? Apakah kita orang baik, orang benar? Enggak. Alkitab mengatakan di dalam Roma 5 ayat 6-8, kita itu orang durhaka, orang berdosa. Tetapi saudara sekalian, untuk orang yang berdosa seperti kita dan durhaka seperti kita, Tuhan itu mau mati bagi kita. Nah saudara sekalian, justru dengan dalam kemurahan Tuhan yang kita terima itulah, maka janganlah membalas kejahatan sesamamu dengan kejahatan. Kita ditebus oleh Kristus, bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk menjadi serupa dengan Dia di dalam pikiran dan perasaan serta tindakannya. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi kalau hari ini engkau jadi korban dalam hubungan dengan sesamamu, saudara, jangan biarkan kejahatan itu membentukmu menjadi orang yang jahat juga dan membiarkan kejahatan itu menang. Jangan, saudara sekalian. Hal ini bukan soal kita memiliki kesempatan atau kekuatan, saudara sekalian, tetapi karena kita melakukan hal untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sebab sebagai anak-anak Bapa Sorgawi, kita tidak memiliki hak untuk membalas. Sebab itu adalah haknya Tuhan, dan percayalah Tuhan itu adil di dalam segala keputusannya. Sehingga ketika kita melakukan hal ini, kita bukan melihat berdasarkan pantas atau tidak pantasnya seseorang itu menerima kebaikan kita. Tetapi karena Tuhan telah memberikan kemurahannya yang penuh dengan kebaikan bagi hidup kita, kita lakukan itu untuk Tuhan di dalam memandulkan kejahatan itu. Yang kedua, saudara sekalian, ketika kita menghadapi hal ini, saudara sekalian, kita juga diminta bahwa kita juga bahkan secara aktif bertindak bagi hidup rukun itu. Dikatakan di dalam hal itu Roma pasal yang ke-12 tadi, sedapat-dapatnya kalau bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan bahkan ketika kamu berhadapan dengan orang yang jahat, dikatakan kalau seterumu lapar, beri dia makan, jika ia haus, beri dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Wow, saudara sekalian ya, ini satu istilah. Saya ketika membaca bagian firman ini, saya merasa kaget juga gitu ya. Kok nasihatnya begini begitu ya. Seterumu lapar, kasih dia makan, haus, kasih minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jahat banget begitu ya kan. Ini kan sebenarnya seakan-akan sebuah nasihat yang gimana ya, maksudnya nasihatnya seakan-akan gini loh. Kalau ada orang jahat sama kamu, terus aja buat baik sama dia. Nanti biarin tuh. Dia akan merasa tersiksa sendiri karena apa? Ada bara api di atas kepalanya. Gitu kan? Kita berpikir seperti itu. Nah, kalau kita melakukan sebuah kebaikan kepada orang yang jahat dengan pola seperti itu, bukankah kita lebih jahat dari orang tersebut? Itu kan sama seperti sebuah nasihat seakan-akan gini, saudara sekalian. Kalau ada seorang yang melemparmu dengan batu, balaslah dia lempari dengan bunga, ya. Tapi berikut pot-pot bunganya yang berbatu sebesar ini tuh ya. Jadi sekaligus bunga sama potnya kita lempar ke dia begitu ya kan. Nah, kan seakan-akan nasihatnya seperti itu. Oh, saudara, ternyata bukan gitu maksudnya. Saudara harus ingat, latar belakang bara api di dalam perjanjian lama itu sering dipakai sebagai sebuah proses dari sebuah proses pengudusan pada masa itu.
Jadi saudara sekalian, pada masa itu saudara sekalian di kuil-kuil seringkali ada bara api. Kalau ada orang yang berbuat dosa, biasanya imam itu mengambil bara api dan taruh di atas kepalanya dengan sebuah tempat, bukan langsung begitu ya, dan memanjatkan doa supaya dosa orang itu diampuni. Di dalam perjanjian lama juga tercatat, saudara ingat kisah Nabi Yesaya. Yesaya ketika mengalami panggilan Tuhan dikatakan Tuhan memanggil dia melihat kemuliaan Tuhan, dia berkata, celaka aku orang yang najis bibir tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Sekarang mataku melihat kemuliaan Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan oleh para serafim? Salah seorang serafim mengambil bara yang dijepit dan kemudian menempelkan bara itu di mulutnya Yesaya. Dan kemudian berkata, bara ini telah menempel mulutmu, dosamu telah diampuni. Jadi saudara sekalian, yang dimaksudkan di dalam bagian ini, saudara sekalian, ketika orang itu berbuat jahat kepada kita dan kita melakukan yang baik kepada dia, kita menaruh bara api di atas kepalanya, artinya kita memberikan Tuhan itu berkarya. Memberi kesempatan untuk orang jahat itu yang melakukan hal jahat terhadap kita mengalami pertobatan dan pengudusan di dalam Tuhan. Itu maksudnya saudara sekalian, bukan kita membuat apa yang lebih jahat. Jadi saudara sekalian, membalas apa yang jahat dengan yang baik justru adalah bukti iman sejati dari anak-anak Bapa Sorgawi. Itu bukti iman. Dan itu yang diinginkan Tuhan. Saudara, kita mungkin akan berkata begini, berat Pak. Apalagi kalau saya harus berhadapan dengan orang-orang yang menjahati saya, bukan hanya sekedar dia jahat, usianya lebih muda dari saya, kondisinya juga lebih nggak baik dari saya, begitu, tapi menjahati saya, begitu. Waduh, ini berat, Pak. Saudara, memang saudara sekalian, membalas yang jahat dengan baik itu bukan natur manusiawi kita. Natur manusiawi kita adalah membalas apa yang baik dengan yang baik, apa yang jahat dengan yang jahat. Tetapi membalas apa yang jahat dengan yang baik itu adalah hal yang ilahi, bukan manusiawi. Maka itu saudara sekalian jangan pernah lupa. Kalau kita harus melakukan itu sebagai orang Kristen, memang kita dipanggil untuk berbeda dengan dunia. Kita ini adalah anak-anak Bapa Surgawi yang seharusnya melakukan hal-hal yang bersifat ilahi. Maka itu Yesus pernah berkata begini, kamu telah dengar firman kan, kasihi musuhmu, kasihi sesamamu manusia, benci musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu jadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Yang begitu murah hatinya, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara, ini panggilan kita, tidak mudah. Karena apa saudara sekalian? Di tengah-tengah hidup yang sudah rusak oleh segala keegoisan ini yang seringkali memunculkan banyak pertikaian. Saudara dipanggil untuk menjadi pembawa-pembawa shalom di tengah-tengah dunia ini. Saya terkesan saudara sekalian dengan satu kisah, satu hari ada seorang kakak beradik itu bertengkar. Karena pertengkaran yang sengit untuk urusan sesuatu, sang adik akhirnya mengambil keputusan. Karena tanah mereka itu berdampingan, si adik itu mengeruk sebuah parit supaya tanah dia dan tanah si kakak itu terpisah. Udahlah, tidak usah ada lagi hubungan. Dia bangun satu parit yang begitu besar supaya si kakak itu tidak bisa lagi masuk ke dalam daerah kekuasaannya gitu. Nah, saudara sekalian, ketika si kakak itu melihat sikap adiknya seperti itu, si kakak nggak mau kalah. Besok dia kumpulkan banyak balok-balok itu di tempatnya, tepat di samping parit yang didirikan oleh si adik. Wah, si adik melihat hal itu, dia berkata, buset, kakakku nggak mau kalah nih. Aku bangun parit, sebentar lagi dia bangun pagar, biar nggak bisa ngelihat sekalian, begitu ya kan? Tetapi betapa kagetnya si adik, saudara sekalian. 1 minggu si kakak itu menyuruh orang itu bekerja, yang dibangun itu ternyata bukan pagar. Yang dibangun itu adalah sebuah jembatan yang tinggi yang menghubungkan dua tanah itu yang terpisah oleh parit yang dibuat si adik. Saudara, 1 minggu kemudian sesudah jembatan itu jadi, si adik terus memperhatikan
tiap sore si kakak itu selalu berdiri di atas jembatan dan memandang kepada rumah si adik yang ada di seberang sana. Sampai akhirnya satu minggu si adik itu satu sore juga datang ke jembatan itu dan berkata, kenapa kamu bangun jembatan tinggi dan tiap sore kamu menatap ke rumahku? Si kakak itu berkata dengan lembut, Dik, setiap sore aku berdiri di atas jembatan. Dan satu hal yang aku harapkan adalah engkau juga datang ke atas jembatan ini untuk berdamai dengan aku. Apabila kamu nggak datang, minimal kamu memberi aku kesempatan untuk masuk ke daerahmu dan pergi ke rumahmu. Nah, saudara, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita, apa yang kita bangun? Sebuah parit atau kecepatan? Saudara, orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang demi Kristus berani untuk bertindak aktif dan positif menjadi pembangun kerukunan dalam kehidupan. Saudara, ada kabar baik yang indah. Sekalipun itu hal yang sulit, hal yang ilahi, berlawanan dengan kondisi manusiawi kita. Jangan pernah lupa, di dalam Kristus, saudara adalah orang-orang yang telah diubahkan menjadi anak-anak Bapa surgawi. Yang memang sudah seharusnya melakukan hal-hal yang bersifat ilahi yang Bapa surgawi kita inginkan. Dan jangan pernah lupa, di dalam Kristus, saudara adalah orang-orang yang dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh itu hidup di dalam kita yang memampukan kita yang secara manusiawi ini melakukan hal-hal yang bersifat ilahi. Oh saudara sekalian, kita tidak sendirian. Ada kabar yang indah, ada kekuatan yang dahsyat yang disediakan di dalam Kristus. Maka itu biarlah ketika kita menjalani hidup di tengah-tengah yang penuh dengan keegoisan dalam hidup manusia ini, kita boleh menjadi orang-orang yang membawa damai. Dan kalau hari ini kita mungkin teringat akan seseorang yang bermasalah dengan kita, entah itu mungkin kalau sebagai pendeta majelis kita, rekan sekerja kita, atau sebagai orang tua itu mungkin jangan-jangan menantu kita, saudara kita. Saudara, Alkitab berkata, Tuhan Yesus sendiri berkata, apabila kamu teringat ketika kamu ingin membawa persembahan di hadapan Tuhan, entah itu persembahan doa seperti hari ini yang kita lakukan, persembahan tindakan yang kita lakukan, dan engkau teringat akan masalah itu, pergilah, berdamailah dahulu dengan saudaramu itu, dan barulah kamu kembali membawa persembahan itu kepada Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Kita bukan hanya menjadi orang-orang yang setia, membawa persembahan doa kita, membawa persembahan ibadah kita di hadapan Tuhan, tetapi juga menjadi orang-orang yang bisa hidup rukun dengan sesama. Karena itu adalah sesuatu yang baik dan indah di hadapan Tuhan, dan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan bagi kita yang menjadi pelaku firman.